Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, perkenalkan nama saya Iqbal Fadilah, biasa dipanggil Dila, dengan NIM 2206031100056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kalium darah untuk memenuhi tugas kimia analisis klinis. Yang pertama yaitu latar belakang pada analisis kalium darah ini. Nah, kalium sendiri itu merupakan elektrolit penting yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan mengatur aktivitas saraf dan otot serta berperan dalam menjaga irama dan kontraksi jantung. Nah, kadar kalium yang normal dalam darah itu sangat penting karena eh, kalau misalkan dia kekurangan kalium, dia akan mengidap penyakit hipokalemia. Sedangkan ketika manusia itu mengalami kelebihan kalium, dia akan mengidap penyakit hiperkalemia yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jantung dan tekanan darah. Analisis kadar kalium darah ini dilakukan untuk menilai keseimbangan elektrolit dan fungsi ginjal, umumnya menggunakan metode ion selektif elektrode atau ISE ataupun bisa menggunakan metode flame photometer. Nah, asupan kalium yang cukup dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, pemeriksaan kalium darah memiliki peran yang penting dalam pemantauan kondisi kesehatan dan pencegahan gangguan elektrolit. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Penyakit akibat gangguan kalium itu ada dua. Yang pertama, hipokalemia atau kadar kaliumnya yang rendah pada manusia. Yang kedua yaitu hiperkalemia, kadar kalium tinggi pada manusia. Nah, sebelum itu, kadar kalium yang normal itu berapa sih? Nah, kadar kalium darah yang normal pada manusia itu kisaran 3,5 sampai 5,0 milimol per liter. Nah, hal tersebut sangat penting untuk menjaga fungsi saraf maupun fungsi otot. Di sini pertama saya akan membahas mengenai gangguan kalium yang pertama yang pada kadar kalium yang rendah atau kita biasanya menyebut hipokalemia. Nah, hipokalemia sendiri yaitu kondisi ketika kadar kalium dalam darah itu kurang dari 3,5 milimol per liter. Maka dia itu disebut dengan kadar kaliumnya rendah. Nah, gejala yang biasanya dialami oleh pasien itu adalah kelemahan dan kram otot, mudah lelah, denyut jantung yang tidak teratur, sembelit, maupun gangguan pernafasan. Nah, untuk penyebabnya, pasien tersebut akan mengalami kehilangan kalium melalui urin atau keringat yang berlebih, penggunaan obat-obat seperti diuretik, muntah, diare, asupan kalium yang rendah, dan gangguan hormon. Nah, bahaya ketika pasien itu mengidap penyakit hipokalemia, yaitu gangguan irama jantung atau yang biasa disebut dengan aritmia fatal, bisa juga henti jantung dan gangguan fungsi otot polos maupun rangka yang dapat membahayakan jiwa. Selanjutnya yang kedua yaitu hiperkalemia atau kadar kaliumnya tinggi. Nah, ketika pasien itu mengidap kadar kalium yang tinggi, itu disebut dengan hiperkalemia. Nah, gejala apa sih yang dialami oleh pasien ketika mengidap hiperkalemia? Gejala yang pertama yaitu detak jantung tidak teratur dan lambat, kelemahan otot, mual, lemas, kesemutan pada ekstremitas, dan henti jantung mendadak. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya sendiri itu bisa melalui asupan kalium berlebih, penggunaan obat-obat tertentu seperti diuretik, luka bakar atau cedera berat yang menyebabkan kalium keluar dari sel ke darah, ataupun asidosis metabolik. Bahaya dari hiperkalemia ini yaitu dapat mengganggu aktivitas listrik jantung yang berujung pada aritmia berat dan kematian mendadak bila udah di titik yang berat banget. Selanjutnya yaitu metode analisis kalium. Nah, metode analisis yang pertama, alat-alat yang digunakan ketika kita akan menganalisis kalium dalam darah yaitu ion selektif elektrode atau IC dan flame photometer. Yang kedua, sentrifus yang berfungsi untuk memisahkan serum atau plasma dari darah. Nah, untuk serum atau plasma itu tergantung dari
sampel. Yang ketiga yaitu tabung darah atau vacuum yang berfungsi untuk tabung tanpa antikoagulan yang digunakan ketika kita memilih serum, sedangkan kalau pada plasma itu menggunakan heparin. Yang keempat yaitu pipet mikropipet dan tip yang berfungsi untuk mengambil sampel dan larutan standar. Yang kelima, beker glass atau tabung reaksi dan botol semprot. Nah, bahan-bahannya yaitu sampel darah pasien itu bisa berupa serum atau plasma. Yang kedua ada larutan standar kalium atau standar K+ solution untuk kalibrasi alat. Yang ketiga yaitu larutan kontrol atau kontrol serum untuk memastikan keakuratan hasil. Yang keempat yaitu aqueous atau air deionisasi sebagai pelarut dan pembersih alat. Yang terakhir yaitu antikoagulan heparin jika yang digunakan adalah sampel dari plasma darah. Nah, gimana sih cara kita mempreparasi sampelnya? Caranya yang pertama yaitu darah diambil dari vena menggunakan spuit steril atau vacuum. Setelah itu untuk analisis serum itu darah dimasukkan ke dalam tabung tanpa antikoagulan dan dibiarkan menggumpal selama kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit. Sedangkan untuk analisis sampel yang berupa plasma itu darah dimasukkan ke tabung yang berisi heparin untuk mencegah pembekuan. Selanjutnya yaitu sampel kemudian disentrifuge pada kecepatan kurang lebih 3000 rpm selama 10 menit. Nah, serum atau plasma jernih yang terbentuk itu diambil dan dipisahkan dari endapan sel darah. Selanjutnya yaitu metode laboratorium klinisnya itu ada dua yang sudah saya sebutkan tadi, ada ion selective electrode atau IC dan flame photometer. Nah, untuk ion selective electrode itu IC itu mengukur kadar kalium dengan mendeteksi perbedaan potensial listrik antara elektroda selektif dan elektroda referensi yang sebanding dengan aktivitas ion K+ dalam sampel darah. IC itu memiliki dua elektroda, yaitu elektroda selektif kalium atau ion selektif elektroda yang memiliki membran khusus yang peka terhadap ion K+, dan elektroda referensi yang memiliki potensial tetap. Nah, ion kalium dalam sampel akan berdifusi ke permukaan membran elektroda selektif dan menghasilkan perbedaan potensial listrik antara kedua elektroda. Besarnya potensial listrik ini mengikuti persamaan Nernst yang menyatakan bahwa perbedaan potensial berbanding logaritmik dengan aktivitas atau konsentrasi ion kalium di dalam larutan. Nah, cara yang kedua yaitu flame photometer. Nah, flame photometer itu bekerja dengan cara mengubah ion kalium menjadi atom netral dalam nyala api, lalu mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan sebagai indikator konsentrasi kalium dalam sampel darah. Nah, sampel serum atau plasma yang telah diencerkan itu akan disemprotkan ke dalam nyala api. Intensitas cahaya yang dipancarkan oleh atom kalium diukur menggunakan detektor fotolistrik. Nah, semakin tinggi konsentrasi kalium dalam sampel, itu akan semakin besar intensitas cahaya yang akan dipancarkan. Nilai intensitas cahaya ini kemudian dibandingkan dengan kurva kalibrasi yang dibuat dari larutan standar kalium untuk menentukan kadar kalium dalam sampel. Untuk prinsip reaksinya sendiri dapat dilihat dalam slide ini. Selanjutnya yaitu apa sih perbedaan dari ion kedua metode ini, ion selektif elektroda dan flame photometer? Nah, kalau dari prinsip kerjanya, IC itu pengukuran perbedaan potensial listrik antara elektroda selektif ion kalium dan elektroda referensi. Sedangkan kalau flame photometer itu intensitas cahaya atau emisi yang dipancarkan atom kalium saat tereksitasi oleh nyala api. Nah, sampel yang digunakan ketika kita menggunakan IC itu adalah serum, plasma, atau urin dari pasien. Sedangkan ketika kita menggunakan metode flame photometer, sampel yang digunakan yaitu serum atau plasma yang telah diencerkan, serum atau plasma milik pasien yang telah diencerkan. Nah, waktu analisisnya, IC itu lebih cepat, otomatis, dan dapat menganalisis banyak sampel, sedangkan flame photometer itu lebih lama dan dilakukan satu persatu. Kelebihan dari IC sendiri itu cepat, mudah dioperasikan, hasilnya langsung muncul secara digital, sedangkan ketika flame photometer itu alatnya sederhana, biaya operasionalnya lebih murah.
Untuk kekurangannya sendiri, IC itu harga alatnya lebih mahal dan butuh perawatan rutin elektroda, sedangkan film photometer itu kekurangannya yaitu presisinya lebih rendah jika dibandingkan dengan IC dan butuh kalibrasi manual dan sensitif terhadap gangguan nyala. Selain itu, IC itu yang lebih banyak digunakan sekarang itu IC karena dia lebih modern, sedangkan film photometer itu lebih sederhana. Jadi biasanya di rumah sakit kebanyakan menggunakan IC. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Nah, tadi sudah kita bahas metodenya ada dua, IC dan film photometer. Yang pertama mengenai IC, ion selektif elektroda. Nah, ketika elektroda selektif K+ dicelupkan ke dalam larutan serum atau plasma yang milik pasien tadi yang mengandung kalium akan terjadi pertukaran ion pada membran elektroda, di mana membran plus kalium yang berbentuk larutan itu akan menjadi membran K plus larutan. Nah, hasil analisisnya itu yang pertama mengubah perbedaan potensial listrik menjadi konsentrasi ion kalium dalam satuan milimol per liter. Nilai normal kadar kalium darah pada manusia itu berada pada rentang 3,5 sampai dengan 5,0 milimol per liter. Nah, hasil di bawah 3,5 milimol per liter itu menunjukkan hipokalemia, sedangkan di atas 5,0 milimol per liter menunjukkan hiperkalemia. Sedangkan metode yang kedua yaitu flame photometer. Ketika sampel atau serum plasma yang telah diencerkan disemprotkan ke dalam nyala api, di mana nyala apinya yaitu campuran udara dan gas bahan bakar, misalnya propana atau butana, terjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap penguapan dan ionisasi, yang kedua tahap eksitasi atom kalium, yang ketiga emisi cahaya. Hasil analisisnya itu tidak kurang lebihnya tidak jauh berbeda dengan metode IC, tapi keakuratannya itu lebih akurat IC dan lebih presisi metode IC. Nah, hasil pengukurannya berupa intensitas cahaya yang kemudian dibandingkan dengan kurva kalibrasi standar kalium. Yang kedua, konsentrasi kalium darah ditentukan dalam milimol per liter, sama seperti metode IC tadi. Nah, rentang normalnya juga sama, yaitu 3,5 sampai dengan 5,0 milimol per liter. Nah, nilai di bawah atau di atas batas normal menunjukkan adanya gangguan elektrolit, hipokalemia atau hiperkalemia. Selain data. Nah, pada analisis data itu ada tiga, ada kalibrasi, kontrol kualitas, dan interpretasi hasil. Pada kalibrasi, pada metode IC itu menggunakan larutan standar ion kalium, sedangkan pada instrumen film photometer itu menggunakan kurva kalibrasi dari larutan standar kalium dengan konsentrasi yang bertingkat. Yang kedua yaitu kontrol kualitas. Itu ada tiga. Jika pasien dinyatakan kalium rendah jika kaliumnya itu di bawah 3,5 milimol per liter, sedangkan kadar kalium dinyatakan normal jika rentang 3,5 sampai dengan 5,0 milimol per liter. Pasien dinyatakan mengidap hiperkalemia atau kadar kalium tinggi jika di atas 5,0 milimol per liter. Interpretasi hasilnya sama seperti kontrol kualitas tadi. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya studi kasus. Nah, di sini saya memiliki studi kasus yaitu kadar kalium darah pada penderita diare berdasarkan karakteristik berikut. Nah, di sini sudah dibagi untuk karakteristiknya sendiri, karakteristik sampel yang diambil melalui dua jenis kelamin dan usia. Pada jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Pada usia itu ada balita 0 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 11 tahun, dan dewasa 26 sampai 45 tahun. Dapat dapat dilihat dari kalium darah pada pasien penderita bentar guys, nyontek ini soalnya. Nah, pada tabel tersebut kita dapat melihat kadar kalium darah pada pasien penderita diare itu menunjukkan pada penderita dengan jenis kelamin laki-laki kadar kalium normalnya berjumlah 17 dan pada kadar kalium rendah itu berjumlah 6.
Sedangkan pada jenis kelamin perempuan itu kadar kalium yang normal itu berjumlah 31 pasien dan kadar kalium rendah berjumlah eh, 14 pasien. Suaranya. Sedangkan pada pada kadar kalium yang tinggi pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan itu tidak ada. Selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristik usia. Yang pertama pada balita itu pada balita anak-anak maupun dewasa tidak ada yang mengidap hiperkalemia atau kadar kalium tinggi. Sedangkan yang pertama yaitu pada balita kadar kalium normalnya itu ada 25 pasien, kadar dengan dan pasien dengan kadar kalium rendah itu ada 7 pasien. Totalnya ada 32 pasien. Yang kedua yaitu pada anak-anak yang kadar kalium normalnya itu ada 9 pasien dan yang mengidap hipokalemia atau kadar kalium rendah itu ada 5 pasien. Totalnya ada 14. Yang terakhir yaitu pada usia dewasa, kadar kalium normal itu ada 14 pasien dan kadar kalium rendah ada 8 pasien. Total pasiennya yaitu 22. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada Pada analisis kalium darah ini dapat saya simpulkan kalium merupakan elektrolit penting yang berperan dalam keseimbangan cairan, fungsi saraf, dan kontraksi otot jantung. Nilai normal kalium darah pada manusia itu pada rentang 3,5 sampai 5,0 milimol per liter. Dan gangguan kadar kalium yaitu ada dua, hipokalemia dan hiperkalemia. Dinyatakan hipokalemia jika pasien memiliki kadar kalium di bawah 3,5 milimol per liter yang dapat menyebabkan kelemahan otot dan gangguan irama jantung. Pasien dinyatakan mengidap hiperkalemia jika kadar kalium pada pasien tersebut di atas 5,0 milimol per liter yang dapat menyebabkan henti jantung mendadak. Metode analisis yang digunakan itu ada dua, ion selektif elektroda dan flame photometer. Berikut rujukan yang saya gunakan pada analisis kalium darah ini. Sekian pembahasan mengenai analisis kalium darah dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.